Apa sih autisme itu? Dan beberapa orang juga masih mengartikan autisme itu adalah Down syndrome. Apa sih penyebab autisme? Sampai sekarang penyebab autisme itu apa? Belum diketahui penyebab pastinya. Apa saja sih ciri-ciri autisme? Jadi yang pertama adanya gangguan komunikasi. Yang kedua adalah gangguan interaksi. Yang ketiga adalah masalah labilitas emosi. Yang keempat adalah repetitive behavior atau perilaku berulang. Nah, kalau Al dulu dia suka flapping. Selain itu juga dia jalannya jinjit, Mam. Cuma kalau jalan jinjit itu dia agak frekuensinya nggak begitu sering sih. Terus selain itu juga dia suka menyejajarkan barang. Jadi kalau ada mobil-mobilan atau apa itu dijajarin, diurutin itu sampai rapi, geser dikit diratain lagi. Jadi bener-bener lurus. Geser dikit dia nggak nyaman gitu. Dan kesukaannya itu juga itu aja gitu. Jadi dia itu dulu saya nggak ngerti karena memang saya nggak ngerti ya waktu itu ya. Jadi dia tuh kan ada strollernya itu dijungkirin, ini tuh puter itu roda. Itu tuh bisa lama banget dia muter-muter roda itu sambil diperhatiin gitu. Itu sering banget itu memang. Dan kalau saya inget-inget sekarang emang menyesal sih. Cuman ya nggak, penyesalan itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan kan bagaimana kita memperbaiki itu ya. Selanjutnya adalah gangguan persepsi sensorik. Nah, gangguan persepsi sensorik ini kaitannya adalah dengan panca indera. Dulu saya tahunya panca indera itu ada 5, ternyata ada 7. Apa saja sih gangguan persepsi sensorik itu? Nah, seperti tadi saya sampaikan, kaitannya dengan panca indera. Ada 7. Jadi ada gangguan visual, gangguan taktil, auditori, penciuman, perasa, vestibuler, proprioseptif. Nah, itu kalau mau dijelasin satu-satu panjang ya, jadi akan saya bahas di video selanjutnya aja ya. Jadi pokoknya intinya gangguan persepsi sensorik itu meliputi gangguan-gangguan di panca indera. Kalau Al dulu dia tidak ada masalah di visual. Jadi dia visual tuh nggak ada masalah, tapi yang lainnya itu bermasalah. Jadi taktilnya itu bermasalah, auditorinya itu bermasalah. Jadi auditorinya itu bukan karena dia nggak denger ya, Mams. Jadi dia tuh tiap dipanggil dia nggak nengok. Jadi bukan karena ada permasalahan dengan telinganya, karena saya cek di dokter THT pun tidak ada masalah di telinganya anak saya. Jadi dia itu sebenarnya mendengar, tapi dari pendengarannya itu tidak bisa diproses ke otak gitu. Jadi dia nggak bisa noleh saat dipanggil gitu. Jadi dia nggak ngerasa dipanggil karena nggak bisa diproses itu tadi, processing auditorinya itu tadi bermasalah. Dan juga untuk penciuman waktu itu dia pokoknya ada apapun itu dia cium, mau itu makanan mau bukan itu dia cium-cium dulu gitu. Dan itu merupakan masalah atau tidak saya lupa ya, saya kurang tahu. Mungkin kalau yang tahu bisa share ikut komen di kolom komentar ya. Kalau indera pengecapnya dulu itu saya nggak ngerti ya. Jadi sebelum terapi dulu tuh Al mau makan makanan pedes, pahit, asin atau apa itu dia masuk gitu. Mungkin itu juga suatu masalah ya. Karena setelah sekarang udah terapi hampir 2 tahun, dia bisa ngerasain kalau pedes itu dia nggak mau. Padahal dulu hajar aja semua makanan dia masuk, apapun dia masuk gitu. Terus oh iya, dulu itu yang bahaya banget, dia itu kayak nggak ngerasa sakit. Jadi jatuh gedebuk gitu
dia nggak ngerasa sakit, padahal mungkin kakinya atau badannya tuh udah sampai kayak lebam-lebam gitu, dan dia nggak ngerasa sakit. Itu yang bener-bener jadi perhatian saya waktu itu. Jadi takut lah ya, masa iya sih jatuh sampai lebam nggak ngerasa sakit gitu. Terus ada masalah di vestibulernya. Iya, dia ada bermasalah di vestibuler dan juga proprioseptifnya, susah ngomongnya ya. Oh iya, tadi ada minat dan kesukaan yang itu-itu aja ya. Jadi kalau suka mobil, mobil aja. Kalau suka buku-buku aja. Kalau suka boneka-boneka aja. Nah, kalau Al dulu sukanya sama roda, yaitu tadi strollernya dijungkir, rodanya diputer. Pokoknya ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu dalam intensitas waktu yang tidak wajar. Jadi misalkan nih, anaknya hari ini sukanya mobil-mobilan. Dia dari pagi sampai malam mobil-mobilan aja. Tapi besoknya udah enggak, ya itu bukan berarti, itu berarti tidak termasuk dalam repetitive behavior yang tidak wajar ya. Jadi itu termasuk yang wajar karena mungkin seharian sukanya itu, mungkin ada yang mau dia capai. Tapi kalau mungkin dalam waktu 1 hari sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan dia sukanya itu aja, segera dibawa ke dokter tumbuh kembang ya mams, atau segera intervensi. Jadi jangan boleh. Nah, ada juga nih kemarin yang DM yang masuk di Instagram saya. Jadi, "Mam, anak saya kayak Albert nih, usia segini belum bisa ngomong," gitu. Nah, untuk mama-mama semuanya jangan langsung ambil kesimpulan bahwa kalau terlambat ngomong langsung autis ya. Itu tidak boleh ya. Jadi, yang bisa mendiagnosis itu adalah yang ahli. Jadi, karena terlambat bicara itu banyak faktornya, jadi harus dicek dulu dari pendengarannya, dan dokter juga punya pertimbangan lainnya ya. Jadi nggak boleh langsung ambil kesimpulan anaknya autis. Oh iya, jadi waktu itu saya pernah lihat juga videonya Profesor Hardiono yang membahas tentang regresi. Jadi regresi itu kayak semacam kemunduran. Jadi misalkan anak usia 0 sampai 12 bulan atau 0 sampai 15 bulan itu aman-aman aja, tapi setelahnya itu mengalami kemunduran gitu. Nah, waktu saya mendengar itu, saya keinget sama Al. Jadi Al tuh juga seperti itu. Jadi usia 0 sampai 15 bulan tuh dia aman-aman aja. Dia bahkan sempat manggil mama, papa, dia tuh sempat manggil begitu. Tapi tanpa saya sadari, ternyata itu lama-lama hilang. Jadi kosakatanya itu tidak menambah, tapi malah hilang. Nah, itu dulu juga sempat jadi pertimbangan saya dan sempat saya tanyakan ke dokter tumbuh kembangnya. Tapi waktu itu memang belum ada kesimpulan ya tentang hal itu. Ya sudahlah ya, bukan jadi pikiran saya lagi. Ya, yang penting bagaimana ke depannya. Nah, pembahasan terakhir, bagaimana sih mendeteksi anak autis? Nah, simpelnya sih ada beberapa ciri-ciri yang tadi saya sebutkan ada pada diri anak ya. Jadi kalau ada beberapa ciri-ciri, langsung aja deh, daripada kita menduga-duga yang nggak pasti karena kita juga bukan ahlinya. Pokoknya kalau misalkan mama atau papa anaknya memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, dibawa aja ke dokter anak atau dokter tumbuh kembang. Kalau misalkan di daerahnya tidak ada dokter tumbuh kembang, dibawa aja ke dokter anak. Dokter anak pasti tahu kok, dan nanti pasti beliaunya akan menyarankan apa langkah yang baik untuk diambil. Atau sedikit tips dari saya, mungkin ini saya tujukan untuk mama-mama muda yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu mah biarin aja ya. Kalau yang belum tahu, ini tips dari saya, download checklist tumbuh kembang. Dulu saya nggak mentingin hal itu, jadi itu sayang banget. Jangan ikutin kesalahan saya ya. Jadi checklist tumbuh kembang itu banyak banget, di Google ada, atau kalau mau beli di download di Google aja deh, banyak kok itu. Dari yang cuma checklist aja, indikator perkembangan anak itu yang cuma 1 sampai 10 atau 11 12 gitu, atau dari yang
komplit itu juga ada yang lengkap, yang full, kayak dari seni, dari segi bahasa, dari segi kognitif, segi sosial emosional, di breakdown itu ada juga ya. Itu di Google juga banyak banget dan gampang nyarinya. Teman-teman semuanya tahu Dian Sastro kan? Nah, itu termasuk yang oke banget karena saya lihat di YouTube itu Mbak Dian Sastro itu mendeteksi anaknya autis usia 1 tahun ya kayaknya, atau kurang dari 1 tahun dia udah tahu dan langsung dibawa ke dokter. Dan itu keren banget, anaknya sekarang udah seperti anak normal dan sudah tidak memerlukan terapi lagi. Nah, jadi kalau Dian Sastro bisa, kita juga bisa ya, Mam. Nah, itu tadi sedikit dari saya mengenai pengertian autisme, ciri-ciri autisme, penyebabnya, dan juga bagaimana mendeteksi anak autisme. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.